Oke, terima kasih. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan melakukan wawancara dengan rekan saya. Silahkan untuk perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Sri Sinaga. Terima kasih ya. Nanti kita akan wawancara terkait seputaran sejarah terbentuknya teks proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini tujuannya kita untuk menggali ataupun untuk mencari informasi sejauh mana eh, pengetahuan seorang mahasiswa itu terkait dengan sejarahnya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sudah siap ya untuk saya tanyakan ya? Baik, siap. Oke, terima kasih. Ini akan saya tanyakan yang pertama, pada saat perumusan teks proklamasi, apakah ada peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat itu? Baik, saya akan menjawab. Pada saat perumusan teks proklamasi, terjadi peristiwa saat itu di kalangan masyarakat. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, semangat rakyat Indonesia untuk segera merdeka semakin tinggi, di mana para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan dari pihak Jepang. Desakan tersebut menimbulkan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda agar segera menetapkan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah peristiwa yang terjadi saat itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Oke, terima kasih. Yang kedua yang mau saya tanyakan, pada saat perumusan ini pasti ada tantangan baik itu secara internal ataupun eksternal. Nah, dalam saat perumusan untuk teks proklamasi, apakah yang menjadi tantangan baik itu dari internal dari negara Indonesia sendiri maupun itu dari luar yang menjadi salah satu uh, yang perlu diwaspadai ataupun yang perlu dijaga untuk supaya perumusan ini tetap berjalan. Baik. Eh, Tantangan yang terjadi dalam perumusan tersebut terjadi antara di Indonesia sendiri dan perantara dari bangsa lain, yaitu tantangannya antara lain adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi, di mana golongan muda ini menginginkan agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan Jepang. Sedangkan di mana golongan tua ini menunggu situasi yang lebih aman dan pasti. Jadi itulah beberapa tantangannya. Selain itu juga kondisi saat itu serba terbatas karena masih dalam pengawasan tentara Jepang. Sehingga semua kegiatan harus dilakukan secara hati-hati dan rahasia. Meskipun demikian, semangat persatuan dari bangsa itu sendiri, teks proklamasi juga berhasil dirumuskan dan disepakati bersama. Jadi beberapa tantangannya adalah perbedaan pendapat dari golongan tua dan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi tersebut. Oke, terus yang ini dalam perumusan untuk teks proklamasi yang menjadi peran utama atau pemeran utama yang terlibat dalam perumusan tersebut siapa saja yang ada pada saat itu? Baik, dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada tiga tokoh utama yang terlibat. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta, dan terakhir adalah Ahmad Subarjo. Jadi di mana perumusan itu dilakukan di Rumah Laksamana Maeda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam hari. Kemudian setelah teks selesai disusun oleh Soekarno dan disetujui bersama, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik sebelum akhirnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Jadi untuk tokoh yang ada dalam perumusan teks tersebut, yaitu tiga tokoh utamanya yang tadi,
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan beberapa tokoh lainnya yaitu Laksamana Maeda, kemudian Sayuti Malik. Pada saat teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno sebelum untuk dibacakan pada untuk hari proklamasinya, apakah ada perubahan dari teks tersebut sebelum dibacakan? Pesan untuk teks proklamasi tersebut, apakah ada faktor atau dorongan dari luar atau hanya dari internal negara Indonesia itu sendiri? Baik, untuk dorongan dari luar itu tidak ada, jadi tidak ada dorongan langsung dari pihak luar untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, karena justru dorongan utamanya itu datang dari dalam negeri sendiri, terutama dari para pemuda dan tokoh bangsa yang menginginkan kemerdekaan segera diumumkan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Namun, kekalahan Jepang inilah yang menjadi faktor luar yang memicu semangat bangsa Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi tidak ada dorongan dari luar, namun dorongan utamanya itu dari para pemuda dan tokoh bangsa itu sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno sebelum untuk dibacakan pada untuk hari proklamasinya, apakah ada perubahan dari teks tersebut sebelum dibacakan? Jadi ada beberapa perubahan dalam teks proklamasi sebelum dibacakan atau sebelum ditandatangani oleh Insinyur Soekarno. Jadi setelah teks selesai ditulis oleh Insinyur Soekarno, dilakukan pembacaan dan diskusi kecil di antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Beberapa kata disempurnakan agar lebih tepat dan singkat. Selain itu, setelah Sayuti Melik mengetik naskah tersebut, ia juga melakukan sedikit perubahan ejaan, misalnya kata tempo menjadi tempo, dan penulisan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi wakil bangsa Indonesia. Perubahan inilah yang dilakukan agar teks lebih jelas dan mudah dipahami. Baik, terima kasih atas waktunya. Cukup sampai sekian untuk wawancara kita siang ini. Dengan adanya wawancara ini, mudah-mudahan dapat untuk meningkatkan semangat juang kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai generasi muda saat ini. Apabila ada kata yang salah dalam wawancara ini, kami mohon maaf dan kami aturkan kembali. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.